Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya Indonesia ini bisa nggak sejahtera? Itu pertanyaan dasarnya dengan penduduk 300 juta, katakan begitu. Menurut statistik 273 ya juta penduduk Indonesia semester kedua tahun 2022 ya, catatan resmi BPS atau badan apa itu. Bisa nggak sejahtera? Ada yang pernah bilang, kenapa negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah dan para khalifah yang 4 itu sejahtera, nggak ada orang miskin, paling setidak-tidaknya orang yang punya hutang, orang yang miskin itu dijamin sama orang-orang yang kaya di masa itu, dijamin oleh Abdurrahman bin Auf, kemudian di bawah kepemimpinan Umar, Abu Bakar, nggak ada yang susah ya. Umar malah dikenal selalu inspeksi, ngangkat beras, gandum untuk rakyatnya sendiri yang nggak bisa makan. Terus dia ngecek juga belusukan, kok ini ada anak nangis, ternyata ibu itu ya godok batu karena anak itu memang nggak bisa makan, nggak bisa minum susu. Dijamin itu makannya minumnya sama presiden Madinah yang namanya Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Ada orang mendebat, ya tentu saja bisa, orang penduduk Madinah saat itu cuma 100.000, kita 273 juta. Loh mudah, tetap bisa, kan bisa kita hitung per RT ya. Misalnya di RT ini ada 34 RT atau 32 RT, saya kurang tahu. Mungkin penduduknya ada 16.000. Berapa ya? Pokoknya di RT ini kira-kira ada 100 KK satu RT. Ada di desa Pemagarsa ini ada 32 RT. Sekarang kita kerucutkan ke sini, 100 KK. Satu KK itu katakan 4 orang atau 5 orang. Berarti 5 kali 100 rumah, 500 orang. Itu bisa makannya terjamin, anak-anaknya susunya terjamin, nggak usah minum kopi susu sasetan ya. Dana desa yang 1 miliar, 1,5 miliar untuk 30 RT itu kalau dikelola bisa membuat sejahtera, nggak ada orang kelaparan ya. Puskesmas yang sudah dan posyandu yang sudah diwariskan oleh Pak Harto itu sudah dahsyat, itu satu warisan yang dahsyat untuk masyarakat, sehingga kalau saya berobat ke puskesmas kalau nggak pakai kartu itu bayarnya cuma 5.000. Sementara bayi-bayi di sini bisa ditimbang, dikasih bubur kacang hijau setiap minggu. Posyandu itu warisan dari Pak Harto. Nah, warisan dari SBY dana desa itu di akhir kepemimpinan SBY menandatangani BPJS dan dana desa. Kita ngomong dana desa dulu, 1,5 miliar itu sebenarnya bisa ya, untuk susu bayi, untuk mendorong anak-anak muda untuk kuliah misalnya ya, untuk uang muka kuliah, kemudian untuk bayar 1 juta untuk program paket B, paket C gitu kan. Syukur-syukur desa bisa mengadakan murah. Terus untuk orang-orang nikah 1,5 juta di KUA bisa diselesaikan dengan dana desa misalnya begitu ya. Sebenarnya bisa, jadi bisa sejahtera kalau uang itu memang tepat sasaran dan ada keberpihakan dari pemimpin itu. Satu RT mengurusi 500 orang, itu mungkin orang itu bisa sejahtera, bisa kuliah. Kemudian orang-orang yang tidak sempat untuk sekolah itu didorong untuk sekolah dengan paket B, paket C, ya kan? Orang yang nggak bisa nikah dicarikan jalannya, dijodohkan, diberikan satu
pendidikan pranikah, kemudian dicarikan calon suaminya, calon istrinya oleh aparat desa di RT ini. Bukan terus aparat desa itu demonstrasi rame-rame atau abdesi kepala desa rame-rame minta perpanjang kekuasaan dari 6 tahun menjadi 9 tahun yang diorkestrasi atau didorong oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian misalnya. Buat apa nambah kekuasaan kalau keberpihakannya ke rakyat tidak bertambah, rakyat masih minum kopi susu sasetan, ya enggak? Harusnya kan diberikan penyuluhan bagaimana ASI itu 2 tahun, haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna untuk rodoah, untuk penyusuan itu. Dalam Islam kan begitu ya, 2 tahun itu haknya bayi mendapatkan susu ASI. Nah, kesehatan ibu supaya bisa menyusui selama 2 tahun pertama itu juga harus menjadi program keputusan politik ya. Bagaimana dijamin keputusan politik tingkat nasional, tingkat kabupaten, tingkat sampai ke tingkat desa. Bagaimana bayi-bayi itu harus mendapatkan susu yang cukup. Jangan sampai ada yang minum kopi susu sasetan untuk bayi 6 bulan atau 7 bulan. Itu bisa diselesaikan dengan dana desa sebenarnya. Kan tinggal bisa dihitung berapa jumlah bayi yang lahir di RT ini misalnya, kan gitu ya. Terus untuk lanjut usia ya, yang nggak ada perlindungan sama sekali. Dari anak-anaknya juga yang susah ekonominya, sementara orang tuanya sudah mulai payah jalannya. Itu bergantung kepada anak-anaknya yang juga susah ekonominya ya. Ini siapa yang melindungi orang-orang tua di desa itu, di RT itu? Jadi betul-betul dipikirkan rakyat itu dengan hati ya, dan berpihaklah keputusan-keputusan politik pada tingkat atas sampai desa itu untuk orang-orang yang lemah ya. Latung sorunna bidu'afaikum, kamu pasti ditolong oleh Allah, kamu disukseskan, dimenangkan dalam kehidupan dunia ini kalau kamu itu berpihak kepada orang-orang lemah di antara kamu. Latung sorunna bidu'afaikum, itu poin kepemimpinan dalam Islam itu harus memihak yang lemah sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat seperti Umar bin Khattab yang menjamin masyarakatnya itu pasti harus punya beras cukup, makan cukup, minum. Itu kebutuhan dasar ya. Jangan sampai bayi itu minum kopi susu, harus minum susu. Kalau perlu susu yang asli, susu sapi, samping ASI udah selesai misalnya begitu ya. Khusus untuk bayi, ada bank bayi di desa itu, bukan bank bayi, bank susu sapi atau apalah gitu, atau susu kambing etawa gitu kan. Itu bisa dipikirkan ya, jangan disalahkan Madinah bisa sejahtera karena penduduknya 100.000 ya. Kita bikinlah semacam 1 per RT itu cukup 500 orang. Masa ngurus 500 orang nggak bisa? Ya harus bisa. Dan itu berarti harus ada penyuluhan terhadap pemimpin-pemimpin di desa RT RW itu dengan Islamic values, nilai-nilai Islamnya. Lah kalau RT-nya nggak sholat, RW-nya nggak sholat, pemimpin desanya nggak sholat, ya gimana rakyatnya bisa sejahtera? Orang dia memimpin dirinya sendiri aja nggak bisa, itu. Ya tentu karena dia jauh dari nilai-nilai Islam, dari nilai-nilai akhlak dalam kepemimpinan, tentu akhirnya yang masuk ke kantong dia adalah uang orang lain, alias dia nyolong uang yang bukan miliknya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Oh ya, kemarin datang ya, ada kematian beberapa waktu yang lalu, terus tukang kambing, dia menjaminkan kambingnya itu untuk minjam uang ke saya. Disangkanya saya banyak uang, ada uang dana untuk masjid, untuk gerobak, dan untuk yang lain-lain. Dia minta uang, pinjam uang, nanti jaminannya kambing. Kenapa? Buat apa? Buat ini katanya, buat kain kafan ayahnya yang baru meninggal. Terus tukang gali kuburan juga, berapa? Kain kafannya 800.000, terus gali kuburannya 700.000, jadi 1,5 juta.
Terus saya tanya, nggak dirembuk di keluarga? Ya sekeluarganya sudah ngumpul, ya sama-sama nggak punya uang ya, keluarga kakak adik yang udah keluarga. Ini diputuskan untuk mendatangi saya, dan inilah yang harus diselesaikan dengan keputusan politik. Bagaimana desa itu, kepemimpinan di desa itu punya bank ya. Setiap RT itu harus ada bank untuk kain kafan, sehingga orang yang kematian itu tidak perlu lagi memikirkan ongkos untuk gali kuburan. Itu sudah ditanggung RT setempat. Nggak usah mikirin lagi kain kafan, sudah ditanggung oleh RT setempat, kepemimpinan setempat. Dari mana dananya? Ya jangan beratin masyarakat lagi, ambil aja dari dana desa itu. Jangan bentar-bentar benerin jalan, infrastruktur desa. Nggak kelar-kelar tuh jalan di desa. Dari zaman SBY masih ngurusin jalan aja sampai sekarang. Zaman PNPN nggak kelar-kelar. Yang paling penting itu bukan jalannya sekarang, manusianya di atas jalan yang sudah dibangun itu. Boleh dipikirkan sejahteraannya, pendidikannya, kesehatannya. Jangan sampai makan minumnya juga. Jangan sampai beli beras masih literan, itu bagaimana, itu harus dipikirkan oleh pemimpin di desa ini. Bagaimana ekonominya, bagaimana masa depan pendidikan anak-anak dan remaja di desa itu, di kampung itu, di RT itu. Memang jadi pemimpin gampang, tapi kalau dia pemimpin yang adil, jaminannya adalah dia mendapatkan perlindungan di akhirat, ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa orang yang mendapatkan perlindungan itu? 7 kelompok sosial itu. Satu yang disebut adalah al-imam al-adil, al-imamul adil, imam atau pemimpin yang bisa mendistribusikan keadilan untuk seluruh masyarakat yang dia pimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.